Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama kami pemuda lingkungan 7 Jemaat Koinonia Kupang dalam ibadat online malam hari ini. Selamat bergabung dan sebelum kita memulai ibadat kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau telah menuntun menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami. Mari Tuhan Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Andini Rahman. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, Ya Tuhan tiap jam. Kami datang ya Tuhan, bahkan di setiap jam kami memerlukan Engkau. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ya Tuhan tiap jam.
Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita hadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, tiba saatnya kami untuk membaca, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah hikmat Tuhan ada atas kami semua, dan kami bisa mengerti, memahami apa yang Bapa mau bicarakan kepada kami. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, berikan bagi kami roh dan hikmat Tuhan, agar kami dituntun melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Baik, salam teman-teman semua. Walaupun ketong semua beribadah dari rumah, tapi biarlah ini tidak menjadi penghalang ketika ketong mau datang, ketong mau menyembah Tuhan, ketong mau memuji Tuhan. Karena Tuhan bilang, janganlah ketong meninggalkan ketong pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Tuhan untuk ketong ini malam, saya ambil dari Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai 26. Sekali lagi, Keluaran pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah ketong semua yang sudah membaca, yang mau merenungkan, terlebih yang dengan tuntunan Roh Kudus mau melakukan firman Tuhan dalam ketumpung kehidupan hari lepas hari. Baik, salam. Teman-teman pemuda-pemudi di lingkungan 7 maupun semua teman-teman pemuda yang mengikuti ibadah online saat ini. Tema yang saya ambil untuk kita renungkan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu kenapa harus ibadah? Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ibadah bukanlah suatu hal yang baru. Apalagi kita yang dari kecil sudah Kristen, tinggal di tempat yang mempunyai akses untuk beribadah begitu mudahnya, mempunyai orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk ibadah, atau bahkan memiliki teman yang bisa membuat kita lebih dekat dan lebih mengenal Kristus. Ibadah sudah menjadi suatu hal yang penting, suatu hal yang wajib di dalam hidup kita. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, avoda, yang mempunyai arti pekerjaan atau pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah berarti perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Kita bisa beribadah dengan cara sujud, duduk, berdiri, bahkan dengan hati yang hancur remuk di hadapan Tuhan. Kita ingat pada saat Daud memberikan pesan terakhir kepada anaknya Salomo, ia berkata, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya Allahmu, ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya." Pertama Tawarik 8 ayatnya yang
Ibadah dengan jiwa yang remuk, dengan hati yang hancur, tidak akan dipandang hina. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita. Apakah kita benar-benar merindukannya? Apakah kita benar-benar haus akan firman-Nya? Ia berkenan untuk ditemui. Bahkan oleh kita yang penuh dengan dosa ini. Lalu, kenapa harus ibadah? Sesuai firman yang telah kita baca, kenapa harus ibadah? Yang pertama, ibadah adalah perintah Tuhan. Ibadah bukan perintah dari gereja, bukan perintah organisasi gereja, bukan perintah ketua pemuda, atau bukan perintah orang tua kita. Tapi ibadah merupakan perintah Tuhan itu sendiri. Artinya, ini adalah kehendaknya bagi kita. Ini juga merupakan kerinduan Allah bagi kita anak-anaknya. Oleh karena ibadah ini adalah perintah Tuhan, maka sudah sepatutnya pusat penyembahan kita harus kepada Tuhan, bukan manusia. Karena itu, salahlah orang jika beribadah hanya untuk melihat seseorang, hanya untuk mengagumi seseorang, atau mengidolakan seseorang. Karena terkadang di dalam persekutuan orang-orang muda, kita sering menemui, saya mau pergi ke ibadah karena ada seseorang di sana. Saya mau pergi ke ibadah karena teman saya mengajak. Saya mau pergi ke ibadah karena saya tidak tahu mau buat apa di rumah. Ingat teman-teman bahwa ibadah adalah perintah Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya kita menyembah Tuhan dan ibadah kita berpusat kepada Tuhan. Yang kedua teman-teman, kita beribadah karena ada janji Tuhan melaluinya. Kita sudah baca sama-sama tadi di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Alkitab dengan jelas menuliskan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Janji berkat ini hanya bisa diraih jika kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu, setiap pribadi yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat. Selalu saja ada cara untuk Tuhan memberkati kita. Ini adalah suatu hal yang luar biasa kita dapatkan melalui ibadah. Sebab itu, mari kita rajin beribadah kepada Tuhan. Selain dua hal tersebut, hal ketiga kenapa kita harus ibadah ada di dalam pertama Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi yang ketiga, ibadah memberikan keuntungan besar bagi kita. Ada janji yang diberikan kepada kita, yaitu keuntungan besar. Keuntungan besar di sini saya kasih tanda kutip. Karena keuntungan ini jangan hanya kita ukur dari hal-hal yang materi saja, melainkan juga dari hal-hal batiniah. Keuntungan dalam hal batiniah ini antara lain, yang pertama, iman kita menjadi kuat. Ketika kita beribadah, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Iman kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, kerohanian kita bertumbuh. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau, semakin kita menjauhi apa yang jahat, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang ketiga, keintiman kita terjalin dengan Tuhan. Setiap hari kita mau untuk merindukan kalau bisa Tuhan ada di dekat-dekat kita. Kalau bisa Tuhan jangan jauh-jauh dari kita. Kita semakin yakin bahwa Tuhan selalu menyertai jalan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan ketika kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, ada satu rasa sukacita yang mengalir dalam diri kita. Sungguh,
Luar biasa keuntungan yang diberikan kepada kita tatkala kita sungguh-sungguh beribadah. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana sikap hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh? Atau apakah kita cuma main-main? Atau apakah ibadah itu hanya sekedar saja sebagai kegiatan rutin yang supaya orang lihat kita beribadah? Semua kembali ke diri kita. Di dalam masa pandemi ini, mungkin sudah sedikit sulit untuk kita beribadah bersama. Dalam tanda kutip, beribadah bersama dalam suatu tempat. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing. Walaupun secara daring saat ini, tapi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkenan. Kalau hari ini teman-teman mengikuti ibadah cuma sebagai rutinitas belaka, cuma karena ada ibadah, semoga di minggu yang akan datang teman-teman benar-benar mempersiapkan diri. Ini hari ada ibadah pemuda, saya harus mempersiapkan diri dengan benar untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus mau pesankan bagi saya lewat firman Tuhan. Jadi kita tidak beribadah sebagai suatu rutinitas, tapi benar-benar kita rindu kepada Tuhan. Kita rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita haus mendengar firman Tuhan. Teman-teman, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan bagi kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat. Ada begitu banyak problem, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak masalah hidup yang kita alami. Kita semua tahu bahwa saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama, kita tidak bisa beribadah bersama karena pandemi COVID-19 yang ada. Tetapi ini bukan suatu penghalang untuk kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Janganlah juga kita cuma menunggu waktu-waktu untuk beribadah. Misalnya kebaktian minggu atau hari-hari ibadah pemuda baru kita mau beribadah. Tetapi setiap hari, baiklah kita masing-masing menyiapkan waktu untuk menjalin hubungan khusus dengan Tuhan. Di sini saya bilang menyiapkan waktu. Kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan waktu kepada kita masing-masing 24 jam, marilah ketong menetapkan satu waktu untuk Tuhan. Entah itu di pagi hari, entah itu di malam hari, ketong siap satu waktu untuk Tuhan. Bukan kita menyisakan satu waktu untuk Tuhan. Beda. Agar kita bisa lebih dekat, agar kita bisa lebih mengenal Tuhan. Yang terakhir, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan, kita harus memiliki kerinduan kepada Tuhan. Jiwa kita harus benar-benar mengalami kehausan akan firman-Nya. Dan kita harus berusaha untuk hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau bisa kita benar-benar rindu agar firman Tuhan itu terus didengar. Agar kita benar-benar rindu untuk menyembah Tuhan. Agar kita benar-benar rindu untuk memuji Tuhan. Tuhan bilang, kalau ketong mau menyembah Tuhan, maka ketong harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketong bukan cuma memuji dan sembarang memuji Tuhan. Tetapi benar-benar ketika ketong memuji Tuhan, ketong menyembah Tuhan,
bangun hadirat Tuhan di situ dan ketong benar-benar merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam ketong punya hidup. Ketika Roh Kudus hadir di dalam ketong punya waktu, di dalam ketong punya ibadah, maka tidak ada suatu kekuatan apapun yang bisa mengganggu ketong. Ketong percaya bahwa ketika ketong memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka ada suatu mesbah yang kita bangun kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah membangun mesbah tersebut, iblis mau dengan cara apapun tidak akan bisa untuk menerobos mesbah yang ada. Dan di saat Tuhan hadir, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, percaya saja Tuhan pasti mendengar. Karena sejatinya tujuan ibadah adalah untuk menyembah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sekali lagi, tujuan ibadah adalah untuk menyembah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kita tidak pernah menyembah siapapun, kita tidak pernah bisa untuk menyenangkan siapapun di dalam ibadah kita, tetapi kita hanya menyembah kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak beribadah untuk menyenangkan hati orang lain. Bahkan kita tidak beribadah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita tidak beribadah untuk menunjukkan bahwa kita yang bisa. Kita tidak memuji Tuhan untuk menunjukkan bahwa suara saya lebih bagus dari suara dia. Kita tidak beribadah untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari mungkin perkumpulan yang lain, tidak. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ingat bahwa di situ kita menyembah Tuhan dan kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita membawa segala syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami sembah Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di jam saat ini kami datang dalam hadirat-Mu. Di dalam segala kekurangan kami, dalam segala kelemahan kami tunduk kepadamu ya Bapa. Sungguh kami tidak layak ada dalam hadirat-Mu. Karena itu biarlah Tuhan Yesus, Engkau melayakan kami, Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Segala pelanggaran yang telah kami lakukan, kiranya Engkau mau mengampuni kami. Bapa di sorga, di saat ini kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Segala kerinduan kami untuk dekat dengan Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau tahu. Bapa, di saat ini, kami datang dan membawa segala pergumulan kehidupan kami kepada Engkau. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan menolong kami. Ketika kami harus menjalani hari-hari hidup kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mau menuntun kami. Ketika kami harus menghadapi masa pandemi saat ini Tuhan, kami yakin kekuatan, kami yakin kesabaran Tuhan berikan bagi kami. Terlebih dari itu Tuhan kami memohon, kiranya Engkau mau menyelamatkan kami dari segala virus yang ada. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu.
biarlah kuasa Tuhan yang nyata bagi hidup kami masing-masing. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kami pemuda-pemudi lingkungan 7. Kiranya Engkau mau memberkati kami ya Tuhan, dalam segala program pelayanan kami. Berkenan Tuhan sendiri yang ada bagi kami. Biarlah masa pandemi ini tidak menjadi penghalang ketika kami mau datang dan bekerja di ladang Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan bagi kami hikmat, agar kami mampu melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Berikanlah bagi kami satu hati, satu roh, satu pikiran, satu jiwa, agar kami bisa bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Bapa yang ada di sorga, kami membawa kehidupan kami pemuda-pemudi ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bergumul dengan segala pekerjaan kami. Kami bergumul dengan sekolah kami. Kami bergumul dengan studi kami, Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau menyiapkan bagi kami masa depan. Karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami di dalam Tuhan sungguh ada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mau ada bagi kami. Bapa, terima kasih banyak untuk segala berkat, nikmat, kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Berkatilah semua pemimpin negeri ini, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada semua pejabat-pejabat yang ada di daerah. Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi mereka. Roh takut akan Tuhan taruh dalam hati mereka. Biarlah segala kebijakan, segala keputusan mereka ambil dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua gereja, terkhusus Jemaat Koinonia Kupang, dengan kelima pelayan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kami, agar kami bisa menjadi domba-domba yang setia di dalam Tuhan, yang mau berjalan dan memandang Tuhan sebagai gembala kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Semua orang berkekurangan, janda, duda, balu, yatim piatu, orang-orang terpenjara, orang-orang yang sedang memberitakan Injil Tuhan. Kami yakin Tuhan ada bagi mereka. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan mereka ya Allah, tapi biarlah berkat dan anugerah Tuhan tetap melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus. Segala doa, segala syafaat kami ini, kami datang dan bawa kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Kak Andini Rahman yang sudah membawakan firman Tuhan pada ibadat online Pemuda Lingkungan 7 malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada ibadat online malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada ibadat online minggu depan. Shalom.
takkan pernah